Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusnul Khotimah dari SMP Negeri 2 Sampang, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bersama dengan fasilitator hebat kita, Bapak Haris Purnawan, dan pengajar praktik, Ibu Ismaini Puput Ambarwati. Di ruang kolaborasi ini, saya akan mempraktikkan tentang praktik kucing. Alur percakapan kucing yang digunakan yaitu alur Tirta. Yang pertama, tujuan umum. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, rencana aksi. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Alur Tirta yang pertama adalah tujuan umum. Tahap awal di mana kedua belah pihak coach dan coachee menyepakati tujuan percakapan yang akan berlangsung. Kedua, identifikasi masalah. Coach melakukan penggalian dan memetakan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada sesi percakapan. Tiga, rencana aksi. Pengembangan ide atau alternatif solusi atau rencana yang dibuat. 4. Tanggung jawab yang memuat tentang komitmen atas hasil yang dicapai dan langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Praktik percakapan kucing dengan alur Tirta, peran saya adalah sebagai coach dan Bapak Heri Subagio sebagai coachee. Studi kasusnya yaitu coachee Pak Heri banyak masalah karena banyak pekerjaan yang ditugaskan kepada beliau. Kebetulan deadline atau waktunya bersamaan. Masalah yang Pak Heri hadapi tugas dadakan yang harus selesai pada hari ini, seperti operator dapodik, operator SIMDA. Padahal Pak Heri sedang sibuk dengan simulasi ANPK, lomba MAPSI tingkat kabupaten, ditambah deadline tugas CKP dan PPG tahun 2024 yang harus diselesaikan bersamaan. Padahal tugas utama mengajar tidak boleh ditinggalkan. Berikut implementasi percakapan sesuai dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah hari ini kami mempunyai kesempatan di ruang kolaborasi untuk mempraktikkan praktik coaching. Di sini pada kesempatan ini saya sebagai coach dan saya Kusnul Khotimah sebagai coach dan Bapak Heri sebagai coachee. Dalam kesempatan ini kasus pertama yang akan disampaikan adalah tentang coachee yang mempunyai masalah seperti pekerjaan yang ditugaskan terlalu banyak dan deadline atau jadwal yang sangat mendesak atau bersamaan. Di samping itu, Pak Heri juga mempunyai tugas mendadak sebagai operator SIMDA, simulasi ANPK, dan operator dapodik, kemudian ada lomba MAPSI, juga ada tugas-tugas dari CKP, PPG 2024, dan semuanya adalah jadwal secara bersama. Kita mulai dari sekarang. Ya, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Pak Heri. Bagaimana kabar, Pak? Alhamdulillah, Ibu. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, ada apa ini, Pak? Kok kelihatannya Pak Heri, mohon maaf, mukanya kelihatan tidak menyenangkan, seperti ada sesuatu. Ada apa nih, Pak? Ya, Ibu, ini saya kurang tidur, terus banyak masalah, Ibu. Kepengen sedikit berbagi
rasa biar nanti saya mau curhat mengurangi beban saya, Ibu. Monggo Pak, kebetulan hari ini saya juga kosong, tidak mengajar, dan sampai nanti siang insya Allah saya juga lenggang. Mari Pak, mriki duduk di sini kita bicarakan bareng, kira-kira ada masalah apa Pak, kalau boleh saya tahu. Ya Ibu, terima kasih waktunya. Begini Bu, mohon maaf saya ditugaskan menjadi operator sekolah dan juga operator SIMDA. Terus ini di waktu yang bersamaan kebetulan ada jadwal ANBK, saya harus melatih simulasi ANBK dan ada MAPSI juga dan ada lagi yang lain, dan saya merasa tugas yang diberikan kebetulan waktunya bersamaan begitu Bu, yang biasanya mungkin tidak bersamaan sekarang ada CGP, ada PPG juga, jadi saya merasa bingung dalam membagi gitu. waktu Bu. Alhamdulillah ya Pak, tahun ini Bapak sudah bisa dipanggil PPG. Saya ucapkan selamat dan semoga nanti sukses sesuai dengan harapan Pak Heri. Ngomong-ngomong nih Pak, harapan Bapak apa dari percakapan yang akan kita lakukan? Ya Ibu, saya harapannya nanti kepengin berbagi tugas Bu untuk mengurangi kepadatan. Memang kalau saya beban lihat tanggung jawab tugas Pak saya Heri itu gitu. sangat padat nih. Mohon maaf Pak, dari di antara tugas-tugas Bapak itu mana yang menurut Bapak paling penting dan mana yang paling mendesak yang harus segera dilaksanakan? Ya Ibu, untuk yang paling penting dan mendesak ya yang pekerjaan online Bu, yang operator Dapodik dan operator SIMDA. Begitu juga CGP dan PPG-nya Ibu bersamaan. Semuanya penting. Luar biasa memang ya Pak. Nah, dari tugas atau permasalahan beban dari Pak Heri, apa saja yang sudah Pak Heri lakukan agar bisa memanage semua tugas agar dapat terselesaikan dengan baik? Ya, Ibu, terima kasih. Saya sudah mencoba komunikasi dengan atasan Ibu untuk yang melatih lomba MAPSI-nya agar diberikan ke rekan guru yang lain supaya lebih maksimal biar nanti tidak terganggu dengan kesibukan saya. Terus lagi yang latihan ANBK juga yang tugas utamanya dibebankan ke saya juga sudah melatih guru kelasnya supaya ikut membimbingnya. Apakah kira-kira Bapak sudah pernah meminta bantuan kepada teman yang lain, misalnya untuk urusan, mohon maaf, kayak Dapodik, mungkin teman yang lain bisa membantu. Kalau tugas CGP kan harus Bapak sendiri yang mengerjakan, PPG juga. Kalau tugas lain, apakah Bapak sudah meminta bantuan kepada teman yang lain? Ya Bu, kalau untuk yang tugas di Dapodik itu karena bagian sarpras itu menghitung kerusakan, itu guru yang lain merasa bingung Bu untuk menghadapinya karena nanti prosentasenya harus sesuai begitu, persentase kerusakan. Jadi itu semua sepertinya harus saya dengan yang operator SIMDA. Oh, seperti itu. Baik, saya merasakan betul apa yang dirasakan oleh Pak Heri, apalagi ini urusan Dapodik nih Pak, pastinya harus sesuai dan tepat waktu. Nah, kira-kira dari kondisi Bapak saat ini, apa yang Bapak harapkan atau yang Bapak inginkan supaya bisa berjalan dengan lancar? Ya Bu, terima kasih. Karena atasan saya, Bapak Kepala Sekolahnya itu di sekolah saya mengampu, jadi dengan berbagai kesibukannya, kebetulan di minggu ini belum sempat ke sekolahan, baru hari ini Bu. Itu saya sudah menceritakan bahwa
kondisi saya dan kesibukannya itu saya merasa terlalu dibebani pekerjaan begitu. Tadi saya curhat untuk bisa dibantu oleh guru lain, terutama yang di dan yang ANBK, simulasi ANBK begitu. Ya baik, sebenarnya Pak Heri sudah mendapatkan solusi nih, sudah mengkomunikasikan dengan kepala sekolah. Kira-kira Pak, rencana apa yang akan Bapak Heri lakukan? Misalnya ini tadi kan kira-kira rencana apa yang akan Bapak lakukan agar tidak terjadi lagi hal yang sama. Kemungkinan kan nanti pasti ada jadwal-jadwal atau kegiatan lain yang berbenturan dengan kegiatan Pak Heri seperti PPG ini ya Pak ya, dan tidak boleh kelewatan. Rencananya kira-kira apa Pak? Ya Bu, yang tadi setelah saya curhat dengan Bapak Kepala Sekolah mau menerima yang saya alihkan tadi melatih MAPSI sama melatih simulasi ANBK. Dan saya akan lakukan itu rencananya targetnya adalah menyelesaikan yang tugas operator dapodik untuk sarprasnya dan untuk dendanya Ibu. Jadi saya ini yang agak kedaker tinggal CGP sama PPG-nya. Oke, Pak. Memang tugas CGP ini luar biasa nih Pak, dan ditambah alhamdulillah PPG nanti ada beberapa modul yang harus Bapak kerjakan. Dulu saya mengalaminya di tahun 2019 selama 8 bulan. Kalau Bapak alhamdulillah hanya 1 bulan. Bismillah nih Pak, lancar nih Pak. Kira-kira ya Bu, amin, terima kasih. Kapan nih Bapak akan mengkomunikasikan hasil dari diskusi dengan kepala sekolah dengan teman sejawat? Kapan nih Pak kira-kira waktunya? Ya Bu, saya sih kepenginnya secepatnya, tapi ini juga ada waktu siang ini yang tugasnya kayaknya harus jalan juga, mungkin besok hari Bu sama kepala sekolah dirapatkan supaya terbagi beban tugasnya. Semoga secepatnya gitu Pak, karena memang semua harus berjalan seiring dengan waktu, dan saya juga berharap semoga setelah itu komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan agar sesuai dengan tugas Bapak dan lancar semuanya. Komitmennya bagaimana Pak nantinya? Ya Ibu, terima kasih. Setelah saya membagikan tugas, saya akan komitmen dengan tugas yang sudah dibebankan ke saya akan memanage waktu untuk lebih baik lagi Ibu, dan mengerjakan itu sesuai target-target yang ditentukan. Luar biasa Pak Heri. Nah, adakah dukungan lain Pak yang Bapak Heri butuhkan? Dukungan lain sepertinya cukup Ibu. Ini saya sudah curhat ke Ibu, tadi sudah curhat ke Bapak Kepala Sekolah, sudah meringankan. Tadi malam rasanya kayak numpuk banget begitu bebannya, sekarang sudah berkurang Ibu. Sekarang perasaan Pak Heri bagaimana setelah mengungkapkan semuanya? Rasanya sudah agak lega Ibu, tidak seperti tadi kelihatan numpuk banget, tapi sekarang terima kasih Ibu sudah menerima curhat saya, jadi rasanya sudah lega, sudah berkurang dan sudah ada solusi Ibu. Terima kasih sekali. Alhamdulillah, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak, karena Pak Heri sudah mempercayakan apa yang menjadi keluh kesah Pak Heri kepada saya. Semoga ini juga menjadi pembelajaran saya Pak ke depannya. Nah, apakah ada hal yang lain yang ingin Pak Heri sampaikan? Sementara cukup Bu, itu dari beberapa beban beratnya sudah tersampaikan, sudah ada solusinya juga. Saya merasa lega, sekarang sudah cukup Ibu. Saya bisa tidur nyenyak nanti malam. Alhamdulillah. Terima kasih.
Kalau seperti itu, saya cukupkan, Pak. Ya Ibu, terima kasih sekali. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Tidak, sampai jumpa lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya wabarakatuh. Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Refleksi. Untuk refleksi yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik yaitu selama percakapan terjalin kolaborasi yang baik antara coach dan kuci, sehingga kuci bisa menyampaikan permasalahan dengan baik, nyaman, dan leluasa. Latihan juga sudah sesuai dengan alur, sehingga hasilnya juga memuaskan. Dan tujuan umum seperti identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab serta percakapan sudah terpenuhi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Refleksi kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah dalam menyampaikan pertanyaan terbuka untuk menggali akar permasalahan dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Refleksi ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang akan saya lakukan adalah saya akan memperbaiki pertanyaan yang akan saya ajukan, mendengarkan dengan baik, fokus pada permasalahan yang sedang dibicarakan, dan saya akan lebih memberikan motivasi serta dukungan daripada hanya menjelaskan atau menceritakan pengalaman. Refleksi keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah dengan sering melakukan praktik coaching dengan murid dan atau teman sejawat serta memperbaiki keterampilan berkomunikasi. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya adalah orang yang tidak mudah untuk menceritakan sesuatu pada orang lain. Tetapi setelah saya bercerita dengan Pak Heri yang saya anggap sebagai senior saya merasa lega. Saya menemukan solusi dan saya mempunyai rasa percaya diri. Selain itu, saya juga dapat melaksanakan aksi nyata yang akan saya lakukan sesuai dengan tanggapan coach. Saya juga merasa mendapat dukungan penuh sehingga saya percaya diri dan dapat berkomitmen penuh sesuai dengan rencana. Terima kasih, salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Salam dari saya, Kusno Fatimah, CKP Angkatan 11.